Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kulihat ini tuh ada sebuah video, judulnya jadi bahasa resmi di negara ini, 5 negara pengguna bahasa Indonesia. Nah teman-teman, ini ada katanya ada 5 negara yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini kayak udah menjadi kayak bahasa resmi lah di negara itu, katanya gitu. Aku belum lihat sama sekali ini videonya, jadi kita bisa lihat bareng-bareng. Oke, sebelum kita mulai ini video semuanya, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Jadi cus, kita lihat dulu video kali ini. Let's go, kita lihat ya. Katanya ini ada 5 negara loh. Berdasarkan data dari Ethnologue 2020, bahasa Indonesia menjadi bahasa dengan jumlah penutur terbanyak ke-10 di dunia. Penutur terbanyak loh. Penutur ke-10 dunia juta orang. Tahukah kamu bahwa ternyata bahasa Indonesia tidak hanya digunakan dan juga dipelajari di negara kita saja loh. Namun juga ada beberapa negara lain di dunia yang mempelajari dan menggunakannya. Mau tahu selengkapnya? Yuk, kita lihat ya, kira-kira negara mana aja nih. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mau ingat ini, kalian yang nonton video ini diharapkan untuk bisa like dan juga subscribe channel ini supaya makin berkembang. Kalau ada masukan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Yuk kita simak langsung liputannya. Kanada. Oh, Kanada. Negara asal penyanyi Justin Bieber ini ternyata telah membuka beberapa tempat kursus dan tempat belajar bahasa Indonesia loh. Memang Kanada belakangan ini menjadi sasaran bagi pencari kerja internasional, khususnya yang berasal dari Indonesia. Meningkatnya jumlah pekerja dari katanya Indonesia biaya hidup di sini dengan Kanada tuh nggak terlalu jauh katanya guys. Selain itu, katanya sih Kanada juga dibuka program studi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Wow. Oke, selanjutnya Jepang. Negara yang dulu pernah sempat menjajah negara kita ya, bahwa belajar bahasa Indonesia itu cukup penting. Contohnya, dibukanya program studi bahasa Indonesia oleh Tokyo University of Foreign Studies. Tokyo Seleksinya University juga pun cukup ketat. Dalam 1 tahun ajaran, yang diterima hanya sekitar 18 orang. Itu pun seleksinya ketat banget. Para mahasiswa ini diajari mulai dari dasar bahasa Indonesia hingga membaca serta menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, mereka mempelajari secara kompleks ya, nggak cuma bahasanya, tapi juga tulisannya kan udah beda banget dengan mereka ya. Jadi tulisannya juga. Siapa sangka negara yang cukup dekat dengan negara kita ini ternyata menghargai bahasa Indonesia. Wow, keren. Pada bulan Desember 2007, pemerintah daerah kota Ho Chi Minh, Vietnam secara resmi mengumumkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di kota Ho Chi Minh. Wow. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City untuk periode 2007 sampai 2008, Firdamis Ahmad di Jakarta, juga menyampaikan bahwa bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa kedua yang diprioritaskan di Vietnam. Jadi disejajarkan guys dengan bahasa Inggris, dengan Jepang, Spanyol. Australia. Negara yang terletak di selatan negara kita ini ternyata cukup mengagumi bahasa Indonesia. University of Southern Queensland di Australia telah dibuka mata kuliah bahasa Indonesia dalam program studi Bachelor of Arts. Selain itu, ada tercatat lebih dari 500 sekolah dasar di Australia mewajibkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga wajar saja jika ada anak-anak kecil yang sudah lancar dalam berbahasa Indonesia. Jadi, salam kenal. Nama saya Precious Lambert. Saya tinggal di Australia Barat. wow. Jadi kalau mau orang Australia tuh lancar atau ngomongnya bahasa Indonesia, wajar ya.
Negara yang Ukraina. letaknya cukup jauh dari negara kita ini ternyata juga mengagumi bahasa Indonesia. Sejak tahun ajaran 2012-2013, Wow. Taras Shevchenko National University of Kiev melalui bagian Institut Filologinya membuka program studi bahasa Indonesia. Hal ini pun mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia. Dan akhirnya dibuka Pusat Kajian Bahasa Indonesia untuk membantu program studi tersebut. Di Ukraina, Bahkan, teman-teman. para mahasiswa juga diberikan fasilitas beasiswa untuk Wow. mahasiswa asing yang terpilih. Jadi ada beasiswanya gitu ya. Ya, itulah mengenai 5 negara lain yang menggunakan dan mempelajari bahasa Indonesia. Nah, semoga menambah wawasan kita ya. Sebagai orang Indonesia pun harusnya kita Bangga. semakin bangga ya Mm. jika bahasa Indonesia ini semakin banyak dikenal. Betul sekali. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Oke. Bye-bye. Nah, teman-teman, itu dia ya yang diberitahu tuh 5 negara. Tapi sekarang nih bahasa Indonesia mau gak cuma 5 negara doang sih aku. Tapi banyak kampus-kampus di luar sana tuh sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk mempelajari bahasa Indonesia di kampus-kampus gitu ya. Kayak di kampus Korea Selatan kalau di Hanwoo University itu mereka juga ada tuh pelajari bahasa Indonesia. Di Jepang juga, Australia tadi juga disebut ya. Banyak sih di kampus-kampus luar negeri sana tuh saat itu lagi gencar-gencar banget untuk mempelajari bahasa Indonesia, apalagi semenjak bahasa Indonesia ini resmi menjadi bahasa ke-10 UNESCO. Jadi makin banyaklah negara-negara luar tuh yang mempelajari bahasa Indonesia, teman-teman. Wah, jadi kita doakan aja yang terbaik untuk Indonesia dan juga bahasa Indonesia, amin. Nah, teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi next video, but don't forget like, comment, and subscribe. Jangan lupa loncengin diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.